Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang saat ini tuh sedang kepo ya tentang dia, si Yayang mantannya kamu. Nah, jadi melalui kartu tarot ini kita akan ulik-ulik sudah seperti apa sih energinya dia saat ini ke dirimu ya. Nah, tapi sebelum Mari memulai bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Gemini dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting Mari harapkan kamu mampu berbijaksana menyikapi apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, oke, ada energi dari The Chariot di sana ya. Kemudian ada di situ, berikutnya ada di situ, dan kemudian ada energinya di sini. Ya. Nah, jadi kalau Madat gini nih. Untuk perkara move on ya. Mari lihat seseorang ini tuh kayaknya paling sedikit itu tuh dia sudah melakukan tahapan move on setidaknya di level 6 dari 10 gitu ya. Nah, jadi untuk sementara waktu ini memang betul ya bahwa dia akan menyikapi sungguh-sungguh gitu loh perpisahan antara kamu dengan dirinya ya. Jadi dia tidak menganggap bahwa ini hanyalah semacam sebuah fase masa jeda gitu ya, atau ini tuh hanyalah model kayak waktu menanti ya untuk boleh bersama lagi. Nah, Marliat tidak seperti itu cara pandangnya si Yayang mantannya kamu ya terhadap hubungan kalian saat-saat sekarang gitu loh. Nah, jadi kalau dia yang memutuskan hubungan ini, maka keputusan itu tuh keputusan yang tidak mau dia tarik kembali gitu. Nah, kalau kamu yang ternyata menghendaki berpisah dengan dia, maka dia melihat bahwa perkataannya kamu itu tuh datang dari kehendak di hatinya kamu, di dalam pikirannya kamu gitu. Jadi dia tidak kayak ngelihat, oh kamu hanya dalam keadaan emosi saja gitu ya. Oh kamu bukan dalam keadaan terbawa suasana saja gitu ya. Nah, tetapi dia lihat oke, omongannya kamu itu tuh sebuah kebenaran gitu loh. Ya jadi dia nggak lihat itu tuh main-main, nyeletuk kosong doang. Dia tidak melihat seperti itu ya, tapi dia melihat ada kesungguhannya kamu gitu loh, bahwa kamunya sudah tidak berkenan lagi untuk mau membersamai dia gitu ya. Nah, untuk merayu, menggoda kamu ya, terutama di saat-saat ini, dia rasa itu tuh bukanlah satu tindakan yang benar untuk dia lakukan gitu. Dia kayak seperti harus menghargai ya, dia harus menghargai keinginannya kamu yang mau berpisah dari dia. Nah, andaikan dia yang meminta berpisah, maka dia juga berharap kamu mau ya menghargai keputusan dirinya gitu loh. Ya di sana. Jadi kayaknya menetapkan arah tujuan baru dalam hidupnya, dia mau tidak mau harus segera dia lakukan. Nah, begitu ya prinsip dari si Yayang mantannya kamu ini. Gitu loh. Ya. Nah, kalau untuk perkara tentang cinta, sesungguhnya cinta itu tuh masih ada. Rasa sayang itu tuh tetap ada. Gitu loh. Ya. Jadi terlepas dari apa itu yang menjadi alasan kalian berpisah atau siapa yang mengawali perpisahan ini, tapi dari pihaknya si dia, mari lihat itu tuh bukan karena dia kehilangan kasih sayang sama kamu. Dia bukan kehilangan cinta sama kamu, bukan. Gitu loh. Tapi ada faktor-faktor lain yang nampaknya mungkin agak kuat ya untuk dijadikan alasan hubungan ini tuh terpisah seperti saat-saat sekarang ini. Gitu lah. Ya, dan kalau mari lihat dianya itu tuh untuk saat sekarang bisa itu tuh ya seperti mendeklarkan ya, mungkin bukan dideklarkan ke seluruh dunia ya, hanya antara diri dia dengan diri dia sendiri gitu ya. Dia tetap bisa bilang bahwa kalau untuk pengalaman cinta mungkin tidak akan pernah lagi dia alami seperti bagaimana pengalaman perasaan cinta itu kepada kamu gitu.
Dan seseorang ini tuh bisa seperti menyatakan bahwa cinta akan kubawa mati. Cintaku padamu nampaknya akan aku bawa mati di sini. Gitu loh. Ya. Jadi kayaknya nggak akan seolah-olah gitu ya, tidak akan pernah ada rasa seistimewa seperti ini kepada kamu akan dia rasakan lagi kepada orang lain. Nah, seperti itu. Kayak tahu-tahu aja gitu, secara batin aja kayak dia bilang ini nampaknya karena terlalu besar kali ya perasaan cinta itu ya. Terlalu besar perasaan sayang itu sama kamu. Gitu loh. Dan mungkin dari sekian banyak pengalaman asmaranya dia, ya dia nggak pernah ngerasain sensasi yang seperti ini, gitu loh. Ya oke, dia memang pernah mencintai orang lain, menyayangi orang lain, gitu ya. Tapi tidak semembuncah, tidak semembuncah bagaimana perasaannya dia ke kamu seperti yang dia rasakan sekarang, gitu loh. Maaf ya, sorry Bang Ria, tadi batuk. Nah itu kalau mari lihat ya, jadi kayak karena ini tuh bukanlah perasaan yang pernah dia alami gitu ya, maka dia menganggap wah ini bakalan akan bisa ada selama-lamanya. Nah begitu ya. Jadi iya, memang tidak mudah kalau mari lihat ya. Si dianya itu tuh tidak mudah itu tuh untuk lepas dari kamu. Walau seperti kata Mari di awal pembacaan, dia sudah menetapkan arah tujuan hidupnya dia ya. Tapi ya tentang dirimu itu tuh tidak akan segampang itu untuk dihempaskan. Ya, untuk dihilangkan, untuk dibuang ke tong sampah. Nggak bisa. Gitu, sudah terlalu dalam menurut seseorang ini hadirnya kamu dalam hidupnya dia. Gitu ya. Sudah terlalu menjejak kamu dalam jiwanya. Gitu loh. Sudah terlanjur menyala. Gitu ya. Kamu dalam hatinya. Gitu. Jadi itu tidak akan gampang untuk dihilangkan. Dan bisa-bisa seseorang ini tuh juga tidak berencana ya untuk menghilangkan tentang kamu dalam dirinya gitu loh. Oke, mungkin kamu memang akan melihat dia menikah dengan orang lain gitu ya. Menua dan bahkan, maaf nih bahasanya Mari agak laju ya, maaf ya. Dan bahkan bisa aja dia mengakhiri hidupnya dia ya atau meninggal gitu ya di pelukan orang lain gitu. Ya. Bisa saja seperti itu. Tapi ya tetap seolah-olah kayak akan mampu membawa kamu serta. Nah, di sana ya. Jadi kalau untuk ingatan-ingatan tentang kamu, itu tuh masih lalu lalang itu di dalam benaknya dia. Masih lalu lalang. Perasaan-perasaan tentang kamu itu, perasaan kangen kah? Gitu ya. Perasaan bahagia kah? Ya, ketika dia mengingat memori tentang dirimu gitu ya, kebersamaan kalian dulu, ya itu bisa membawakan datang perasaan bahagia itu seolah-olah ya kamu masih ada. Nah itu kalau Mari lihat ya, makanya dia kayak tidak berencana juga untuk membuang kamu dari dalam hidupnya dia gitu loh. Biar saja aku bawa tentang dirimu gitu dia ya, aku bawa serta kamu dalam pikiranku, dalam hatiku. Nah di sana ya, dan ya ketika bersama dengan kamu, Mari lihat kayak ada sebuah sensasi kepuasan ya bagi si pasangannya kamu ini, si mantannya kamu ini. Gitu. Jadi kayak dianya itu tuh ketika menilai ya bagaimana dia di masa-masa dulu dengan kamu. Dia anggap bahwa ya aku sudah melakukan yang terbaik di sini gitu. Aku sudah melakukan yang terbaik di sana ya. Dan seseorang ini tuh juga dia gagah ini kalau Mari lihat ya. Dia juga gagah kayak menilai kamu, ya kamu juga sudah mengupayakan yang terbaik yang mampu kamu lakukan gitu. Hanya saja ya untuk di saat ini tuh kalian kalah gitu loh di hadapan tantangan lain gitu ya. Nah jadi dia juga melihat bahwa effortnya kamu dalam hubungan ya cukup gitu loh. Cukup ya, setidaknya
bisa mengimbangi bagaimana dia gitu loh ya. Nah jadi ketika dia ngasih satu, kamu juga ngasih satu, contohnya gitu ya. Ketika dia ngasih dua, kamu ngasih dua, ya sama sebaliknya. Ketika kamu ngasih satu, dia juga ngasih satu, ya. Kamu kasih dua, dia juga kasih dua, gitu loh, ya. Jadi kalau dilihat sebenarnya mungkin bisa saja ya kolaborasi apiknya ini ya, hubungan kalian berdua ini ya, gitu. Ada kecocokan gitu. Ketemu dia dengan kekompakan ya, kekompakan menjalani hubungan gitu loh. Ya. Jadi ya itu bisa-bisa memang ya itulah powernya kalian, itulah kemampuannya kalian berdua gitu loh. Sampai disitulah gitu. Sampai beginilah kemampuannya kalian berdua. Itu ya. Jadi kalau Mari bilang penilaiannya dia kayaknya bukan karena kurang usaha ya. Bukan karena kurang usaha atau hanya usaha separuh hati. Kamu dan dia. Gitu. Tapi inilah keoptimalannya. Gitu ya. Jadi kayak ibaratnya gini. Semacam orang makan sambal ya. Makan cabai rawit gitu. Kalau hanya makan cabai rawit sampai 5 mampu. Nah, contohnya Mari aja lah ya. Makan satu goreng ya. Katakanlah bakwan atau bala-bala gitu ya. Satu bakwan itu Mari bisa memaksakan dirinya Mari makannya pakai cabai rawit 3. Ini udah maksa ini. Tapi kalau dipaksa lagi ke 4, apalagi ke 5, udah tepar itu ya, nggak sanggup Mari. Nah, jadi kira-kiranya kalian juga begitu. Itulah. Sampai cobaan atau tantangan sekian, kalian mampu. Untuk berikutnya nggak kuat lagi. Nah itu ya kalau Mari bilang. Makanya kayak dia tidak semacam orang menyesali gitu loh. Dia tidak menyesali, wah ini tuh kamu karena nggak jelas kamu ini, wah karena nggak benar kamu ini sebagai pasangannya aku gitu ya. Nggak ada lagi dia menilai kamu itu tuh buruk gitu. Ya bisa-bisanya kamu sampai situ. Dan dia juga kayak harus tidak lagi menanggung rasa sesal. Sebab dia ya sudah kasih yang terbaik pula bagi dirinya kamu. Gitu. Ya terlepas dari bagaimana penilaiannya kamu di sini ya. Kamu yo wajar-wajar aja kalau kamu bilang, alah nggak ada tuh dianya usaha. Ya namanya penilaian orang kan beda-beda ya. Tapi kalau boleh jujur menilai dia ya, pernyataan-pernyataan yang Mari sampaikan barusan ini, ya itu kan Mari hanya membaca energinya dia ya. Nampak-nampaknya tuh benar. Karena kok kayaknya ini bukan satu bualan gitu ya. Bukan yang sedang dia seperti menggagahkan dirinya dia menilai kamu baik ataupun menilai dia benar gitu ya. Tapi ini tuh kayak tulus ini kalau Mari lihat ya. Jujur ini gitu loh. Nah di sana ya. Nah jadi ya kalau kamu meninggalkan dia, ya monggo lah seperti itu dianya. Ya monggo, ndak ada masalah di sana gitu. Kalau memang itu yang kamu rasa semacam keputusan yang terbaik bagi kamu, ya monggo lah lanjutkan aja perjalanannya kamu gitu ya. Yang mau pergi dari dia. Nah begitu juga sebaliknya gitu loh. Nah tetapi begini ya. Terutama dalam waktu ke depan. Ini Mari baca ke depan. Tadi Mari sudah baca di saat masa lalu dan saat sekarang ya. Sekarang Mari akan membacakan bagaimana ke masa depannya. Gitu. Sehebat apapun ternyata seseorang ini menyatakan kemampuannya dia. Aku bisa tanpa kamu. Gitu ya. Nah tapi ketika dalam perjalanannya waktu. Apakah memang dia mampu? Nampak-nampaknya ya tidak. Gitu. Ingat tadi kata Mari bahwa seseorang ini tuh sangat dalam perasaan cintanya dia sama kamu. Ya kan? Nah layaknya ego mencinta, dia kan ingin tuh bisa bersama dengan orang yang dia cinta gitu ya. Perjuangannya dia oke ya, bebas, lepas kamu sana, monggo silakan.
Aku juga biarkan gitu. Tapi nanti datang itu tuh rasa sesek itu loh. Ya, makin lama diem dari kamu, makin lama jauh dari kamu. Kok kayaknya nggak kuasa juga sih. Nggak kuasa. Tidak semumpuni itu ternyata ilmunya dia untuk benar-benar meniadakan kamu. Gitu lah. Ternyata ya nggak sekuat itu juga. Maka kalau mari lihat cepat atau lambat, jangan tanya timingnya ya. Karena ini general reading ya. Jadi bisa lain orang, yo lain dia. Waktunya gitu kan. Nah, tapi intinya bahwa seseorang ini cepat atau lambat akan datang lagi nih. Akan datang lagi. Akan datang untuk mengusahakan lagi dengan kamu. Gitu. Terlebih-lebih bagi kalian yang sudah memang sempat dalam ikatan pernikahan. Gitu ya. Ikatan pernikahan itu walaupun dia dikatakan gugur oleh pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan dunia lah ya, material gitu ya, dunia nyata gitu. Tapi ternyata dalam belief systemnya dia masih kuat sekali mempercayai bahwa dia adalah suaminya kamu dan kamu adalah istrinya dia gitu. Dan sebaliknya ya. Begitu. Jadi cepat atau lambat akan ada usahanya dia untuk kembali lagi sama kamu. Di situ ya. Untuk melanjutkan lagi hubungan ini dengan kamu. Gitu. Ya. Dan tidak tertutup juga kemungkinan jika kalian sudah berhubungan sekian lama dalam status pacaran, nanti datangnya dia itu tuh bukan ngajak kamu untuk kembali pacaran. Tapi untuk apa? Nah, datangnya dia untuk ngajak kamu, ayo kita naik ke pelaminan. Nah, itu kalau mari lihat ya di sana. Setidaknya kalaupun dia tidak mengajak kamu, tapi dia akan membawa harapannya dia. Supaya kamunya itu tuh mau melamar dia, mau meminang dia. Gitu ya. Karena kan cewek kan nggak lazim ya. Bukannya tidak ada. Tapi kan tidak lazim. Cewek itu tuh yang ngajak merit gitu ya. Atau bahkan yang melamar gitu ya. Udah mesti adat istiadatnya. Kita pegang adat istiadat ya. Kita di Asia, terutama di Indonesia. Itu kan cowok yang melamar cewek gitu kan. Cowok yang mengajak cewek untuk ke pelaminan. Kalau cewek mah harap-harap cemas. Harap-harap butuh. Harap-harap ingin. Ya kan? Di sana. Itu. Jadi ternyata ya perasaan cinta yang tidak habis-habis itu nanti akan selalu mengingatkan dia, ayo balik. Ayo pulang. Gitu. Ayo bersama. Ayo melanjutkan lagi. Gitu. Ya, melanjutkan lagi. Di sini tuh nanti ya pikirannya dia bukan kalian rekonsiliasi. Kalau rekonsiliasi itu tuh ya menurut Mari pribadi ya, itu tuh kembali untuk menata lagi. Nah kalau dia ini tuh kembali untuk melanjutkan lagi. Sebab apa? Kembali untuk melanjutkan lagi karena tadi loh bacaannya Mari, bahwa dia kan melihat bahwa kamu loh ya pasangan baik gitu. Ya kan, dia ya pasangan baik juga gitu. Lah apa yang mau dibenahi? Orang baik sama baik kok. Ya paling-paling ya ayo kita saling memotivasi. Supaya kalau datang lagi masalah, masalah itu tuh bisa kita lampaui. Tidak dengan cara perpisahan. Tapi ayo kita bareng-bareng ngadepin. Nah begitu. Ya. Jadi bukan ada hal-hal yang patut untuk dirubah dari dirimu. Terutama ya. Terutama tidak ada yang patut dirubah dari dirimu. Sebab bagaimana kamu, ya dia hanya lebih fokusnya itu tuh melihat sisi positifnya kamu saja ini kalau Mari lihat ya. Makanya nggak ada yang kayak mau sibuk dia rekonsiliasi dan ngebenahin kamu gitu loh. Di sana ya. Hanya sama-sama kalian kayak ngegenjot kemampuan untuk sabar, untuk berbijaksana, untuk mengalah gitu ya. Untuk mau kompromi
gitu ya, untuk mau meletakkan keegoisan diri. Paling-paling ke arah sana nanti. Itu loh. Jadi kayak bukan dari nol lagi, tapi ya katakanlah ya, kalian itu tuh hanya tinggal melanjutkan ke step 4 karena saat ini kalian masih ada di step 3. Ini contoh aja ya. Contoh aja analoginya ya. Nah, seperti itu. Atau ya kalian tinggal melanjutkan ke level 8 karena kalian sudah berada di level 7. Lanjut gitu loh kan. Bukan yuk kita seperti Pertamini gitu ya, dari nol ya gitu. Enggak kayak gitu. Di sana. Maka dia menolak untuk memakai istilah rekonsiliasi, tetapi dia menyatakan ayo kita lanjutkan lagi. Gitu loh. Walau di saat-saat ini seperti kata Mari di awal-awal bacaan, dia kayak nganggap udah bener ini kamu minta putus atau dia minta berpisah dari kamu. Nggak mungkin untuk menjilat air ludah sendiri. Ya tapi ini kan energi di saat-saat sekarang. Namanya manusia. Hati tuh bisa bolak-balik. Pikiran itu tuh bisa mempertimbangkan lebih baik lagi. Melihat sebuah kebenaran lagi. Nah gitu ya. Nah di sana. Jadi ya pede-pedenya dia untuk tanpa kamu. Ternyata nanti juga akan mengantarkan dia untuk kembali lagi dengan dirimu. Gitu ya. Oke baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer. Berikut energi Scorpio. Hadir energi Pisces. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Energi dari Aries hadir di sana. Dan kemudian energi dari Taurus menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.